Hujan pertama di awal semester menjadi awal dari pertemuan Hana dan Ares. Hana, mahasiswi yang tenang dan senang membaca, bertemu Ares yang terlihat misterius tapi hangat. Mereka berbagi payung saat hujan turun di halte kampus. Sejak saat itu, Ares mulai sering muncul di kehidupan Hana. Mereka berbicara, tertawa, dan saling memahami. Di bawah hujan kedua, Ares menggenggam tangan Hana dan berkata, "Kalau nanti hujan turun lagi, maukah kamu berjalan bersamaku di bawahnya?" Hana menjawab, "Selama kamu tidak menyerah di tengah jalan, aku akan tetap di sini." Hubungan mereka berkembang. Mereka resmi berpacaran. Ares mengajak Hana menonton konser kecil di kafe, mengenalkan lagu-lagu favoritnya, dan menulis puisi untuk Hana. Hana merasa dunia miliknya jadi lebih luas. Mereka sering berjalan di bawah hujan, tertawa sambil berlarian memeluk payung hitam yang mereka sebut payung kenangan. Momen paling berkesan terjadi saat Ares mengantar Hana pulang larut malam, dan dengan suara pelan dia berkata, "Aku ingin jadi rumah untukmu, meski dunia di luar." Terus hujan. Hana membalas, "Dan aku akan jadi pelangi setelah hujanmu reda." Kebahagiaan mereka mulai diuji saat orang tua Ares mengetahui hubungan itu. Ibu Ares, yang konservatif dan memegang adat keluarga kuat, tidak merestui hubungan mereka karena latar belakang Hana yang sederhana. Ares mencoba berbicara, tapi tak banyak yang bisa ia lakukan. Hana menyadari ada jarak dalam tatapan Ares. Ia mulai ragu, apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan? Suatu malam, Hana menunggu Ares di halte tempat pertama mereka bertemu. Ares tak datang. Ia hanya mengirim pesan, "Maaf, aku bingung harus mulai dari mana." Sejak hari itu Ares mulai menjaga jarak. Ia lebih banyak diam, tidak lagi seceria dulu. Hana mencoba memahami, memberi ruang, bahkan mengirimkan puisi-puisi kecil yang dulu membuat Ares tersenyum. Tapi tidak ada balasan. Hana akhirnya mengajak Ares bicara. Mereka bertemu di taman di bawah gerimis. Hana berkata, "Aku tidak butuh kamu sempurna. Aku hanya ingin tahu kamu masih mau berjuang." Ares terdiam lama, lalu menjawab, "Aku lelah, Han. Mungkin aku bukan lelaki yang cukup berani." Dan disitulah hati Hana mulai retak, bukan karena perpisahan, tapi karena Ares tak mencoba melawan. Hana mencoba bicara dengan ibu Ares. Ia datang sendiri, membawa keberanian yang tinggal setengah. Tapi pertemuan itu hanya memperjelas. Keluarga Ares takkan pernah menerima dirinya. Ares tahu hal itu, tapi tetap tak bergerak. Hana merasa seolah ia berjuang sendiri. Ia mencoba menulis surat terakhir untuk Ares menceritakan tentang rasa yang masih utuh. "Jika kita harus berpisah, setidaknya kau tahu aku pernah berusaha lebih dari yang bisa kukatakan." Hana berdiri lama di halte itu, berharap Ares datang seperti dulu. Tapi hanya hujan yang menemaninya. Ares datang ke kos Hana. Untuk pertama kalinya, ia menangis. "Aku mencintaimu, tapi aku terlalu takut kehilangan semuanya," katanya. Hana menatapnya, bukan dengan marah, tapi dengan luka yang dalam. Ia tahu ini akhir dari semua usaha mereka. "Kalau kamu mencintaiku, kamu akan pergi bersamaku, Ares. Tapi kamu diam di sini, di antara kenyamanan dan keberanian." Mereka berpelukan dalam hening. Di luar hujan turun deras, seperti langit ikut menangisi dua hati yang tak bisa bersatu. Mereka tahu cinta saja tidak cukup, dan malam itu Hana pergi tanpa menoleh lagi. Setahun berlalu, Hana duduk di halte itu lagi membaca buku. Payung hitam yang dulu selalu mereka bagi kini tergulung di pangkuannya, diam dan sepi. Ia tersenyum kecil, mengingat semua tawa, semua janji, semua kenangan yang pernah mereka bagi. Ares tidak pernah datang lagi, tapi kenangan itu hidup dalam setiap rinai hujan. Dalam hati Hana berkata, "Aku tidak membencimu, kita hanya tidak cukup kuat untuk melawan dunia." Dan ketika hujan turun, ia membuka payungnya, bukan untuk menunggu,